tugas lagi. Niat kesini kan mau cuma makan, kok harus kerjain tugas juga? Aneh. Mana disuruh buat presentasi lagi, kan ribet. Oh iya, kenapa aku nggak pakai AI aja ya? Kan bisa langsung jadi materi presentasinya. Nah, coba deh. Ini tuh kalau nggak salah kita harus buka ini. Ya, baterainya habis. Nggak ada stop kontak lagi di sini. Stop kontak di mana ya? Kayaknya meja itu ada stop kontak. Apa aku numpang dulu kali ya? Coba dulu deh. Mbak. 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 Maaf. Tadi saya kira Mbak. Ternyata cowok. Iya nggak apa-apa mbak, kenapa ya? Oh, ini saya butuh stop kontak di meja Mas. Jadi boleh ikut numpang nggak? Aman mbak, pakai aja. Ya, makasih banyak Mas. When you're close to me. Mas, ngomong-ngomong, nama Mas siapa? Nama saya Galuh. Nama gue Dini loh, gak usah lama banget, paling juga itu sempurna. Iya, salam kenal ya. Ya. Kayaknya kalau gue liatin dari tadi, Mas Denio ini sibuk banget deh sama gambarannya. Main kenapa sih? Terus semuanya kebingungan begitu juga. Kok nyari kata ngajab Doraemon terus bantuin Kerasakti nyari kitab suci lalu nemenin Naruto ngalahin Madara biar jadi Hokage mbak? Hah? Gambar mbak. Jadi gini mbak, saya tuh lagi kerjain tugas tapi berbasis digital gitu loh. Nah, saya tuh sekarang lagi nge-stuck di bagian latarnya. Gimana ya mbak? Oh gitu. Gampang itu mah. Gunain aja tuh picture generator di tab lu. Weh, canggih banget tuh. Sabi tuh lu ngajarin. Bisa. Sini gue ajarin. Sini pennya. Nih, jadi cermin generator tuh gini. Nih, lihat. Udah kan? Gampang banget. Sekarang lu tuh tinggal lanjutin ini. Sumpah iya. Satu-satu selesai gitu. Keren juga lu. Iya, jelas dong. Kayaknya lu nih kudet banget deh masalah AI. Sumpah, iya banget lagi. Oh, gue tahu. Gimana supaya lu tuh lebih ngerti tentang AI dan selebihnya? Lu harus dengerin salah satu video penjelasan deh kayaknya. Hah? Penjelasan apa tuh? Sini deh, gue cariin. Nah, ini deh. Apa itu kecerdasan buatan? Jadi istilah artificial intelligence atau AI yang biasa dikenal pada zaman sekarang ini diperkenalkan oleh John McCarthy dari MIT. Jadi menurut John McCarthy itu AI atau kecerdasan buatan merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya sebagai manusia, atau kita istilah lainnya bisa disebut sebagai cognitive task.
yaitu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah digunakan. Jadi kuncinya dari AI ini nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada tujuan utama AI adalah meniru aktivitas kognitif manusia seperti belajar, penalaran, kemudian pengambilan keputusan dan koreksi diri. Jadi adapun manfaat AI yang pertama adalah mengurangi potensi kesalahan, kemudian analisis data lebih mendalam. Yang ketiga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat pengotomatisan tugas berulang. Dan yang kelima menciptakan inovasi. Selanjutnya penerapan AI dalam kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi tentunya. Di sini saya memberikan analogi ada 5. Yang pertama itu seperti mentor virtual. Ini mungkin barangkali sudah adik-adik ketahui ya, selama 2 tahun belakang itu kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, itu kita menggunakan aplikasi Zoom, artinya juga pertemuan itu kan terbatas, jadi kita bisa melihat guru kita di rumah, kita pun juga di rumah, semua saling berinteraksi melalui metode virtual. Kemudian yang kedua adalah voice assistant. Smart content juga begitu. Di sini contoh dari smart content itu kita bisa melihat seperti digital library. Jadi di situ teman-teman atau adik-adik sekalian bisa mengunduh beberapa materi sekolah ataupun jurnal-jurnal yang memang dibutuhkan untuk menunjang tugas dari sekolah adik-adik sekalian. Yang keempat ada presentation translator juga. Yang kelima ada Blackboard application. Nah, dalam Blackboard application ini biasanya ini sudah mulai cukup banyak digunakan ya, karena di sini banyak fitur-fitur yang memang tidak dipunyai oleh beberapa kompetitor lainnya. Kalau dalam Blackboard yang kita ketahui adalah bisa adanya saling berkomunikasi melalui aplikasi chat seperti GPT mungkin pada saat zaman sekarang ini ya, tentunya ya. Kemudian ada dampak negatif dalam AI dalam konteks pendidikan. Ini juga perlu kita perhatikan terutama untuk generasi Gen Z istilahnya kalau orang sekarang bilang itu. Di sini ada 6. Yang pertama itu menurunkan integritas pendidikan, kemudian ketidaksetaraan pendidikan, pelanggaran privasi siswa, kemudian pertumbuhan kurang optimal, ketergantungan berlebih pada teknologi, dan ketidakadilan dan diskriminasi. Jadi kalau di sini kita membahas poin pertama, kenapa sih bisa menurunkan integritas pendidikan? Nah, sudah barang tentu ya, dengan adanya ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan guru kita sendiri di sekolah. Artinya mungkin dari sisi pekerjaan juga bisa tergantikan dengan adanya AI yang mungkin bisa diterapkan. Itu juga bisa menjadi salah satu ancaman untuk di dunia pendidikan. Kemudian kalau kita sedikit menjelaskan poin kedua adalah ketidaksetaraan pendidikan itu biasanya karena kita ini kan sebuah negara kepulauan ya, artinya juga ada satu provinsi yang juga cepat pertumbuh kembang pesatnya, kemudian satu lagi juga yang mungkin agak terbelakang. Artinya jadi adanya miss atau ketidaksetaraan antara teknologi AI dengan provinsi yang berkembang sangat pesat dan agak yang tertinggal gitu. Kemudian kalau pelanggaran privasi siswa biasanya takut-takut dengan banyaknya data dari siswa itu bisa dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dalam misalnya menjual data siswa ataupun dengan maksud dan tujuan tertentu yang sudah pastinya tentu negatif gitu kan. Pertumbuhan kurang optimal yaitu maksudnya di sini adalah artinya kan teman-teman biasanya ini sering ngumpul terus ada diskusi atau belajar atau dengan sering nongkrong lah kalau anak-anak zaman sekarang bilang ya. Nah kalau dengan AI kan semua itu terbatas, artinya kita hanya diskusi dengan mesin yang sudah diciptakan sedemikian rupa seperti kawan kita bermain, tetapi pada akhirnya kita banyak menghilangkan kesempatan untuk melatih keterampilan kita dengan teman-teman sebaya gitu loh. Jadi artinya kalau sering ngumpul kan banyak tukar pikiran, kan diskusi juga, belajar juga secara bareng-bareng gitu. Jadi secara kecerdasan emosional itu dapat mempengaruhi juga ke depannya nanti untuk anak-anak zaman sekarang. Ketergantungan berlebih pada teknologi sudah barang tentu ya. Bahkan anak umur 2 tahun aja sudah tahu bisa menggunakan gadget atau HP gitu kan, main game.
itu juga sangat menjadi dampak negatif dalam penggunaan AI dalam pendidikan. Ketidakadilan dan diskriminasi juga sama dengan yang poin kedua tadi. Sedikit ada quotes dari kami, yaitu santun dalam bicara, junjung adab dalam pergaulan sehari-hari. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu Den. Gimana videonya? Wah, bagus juga sih ini video. Gue jadi lebih tertarik lagi buat pelajarin tentang AI ini. Bagus dong, karena AI itu emang punya banyak banget manfaat di kehidupan kita. Iya bener, gue ngerasa kalau AI itu ningkatin kreativitas gue gitu loh. Nah, contohnya kayak pas tadi gue ngegambar tuh dibantu sama AI kan. Nah, itu tuh kan ngebuat kreativitas gue jadi berkembang. Nah, bener banget itu. Anyway, lu di sini tuh mau kerjain tugas atau apa? Iya, gue mau ngerjain tugas, cuman gue tuh gak bisa kalau nggak nyari materinya sama buat itu tuh dari AI gitu. Kalau gitu jadi nggak kreatif dong. Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang ribet? Kata lu kan AI buat ningkatin kreativitas, tapi bukan berarti jadi ketergantungan, terus bikin kreativitas lo jadi mandet dong. Gimana sih? Ya, tapi kan Gak usah pakai tapi, kemudian sama kecanggihan teknologi itu emang harus pakai dengan bijak kan? Emangnya lu mau jadi gak kreatif? Ya juga sih. Iya, kayak gue udah sebut sekarang deh. Gue udah panggilan nih. Jadi, ini lu mau pulang? Nah, Oh, ya udah deh. Thanks ya buat tempatnya. santai. Gue balik sekarang ya, Gal. Hati-hati juga di jalan ya. Dadah. Dadah. Lihat masnya tadi nggak? Ya, udah pulang mas. Masnya belum bayar mbak. Belum bayar. Bayar bayarin ya. yaudah deh, sebentar. Kasih ya mbak. Iya. Waduh, Mas, mas.